Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Arifan Zihan dengan NIM 2300335. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai teks narasi. Pertama, ada pengertian teks narasi. Siapa yang tahu teks narasi itu apa? Teks narasi merupakan sebuah teks yang memaparkan peristiwa berdasarkan urutan waktunya. Biasanya, teks narasi ini merupakan cerita imajinatif atau fiksi. Bisa juga dari pengalaman sang penulis. Lalu selanjutnya, ada ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, ada pengalaman dari sang penulis. Itu bisa berupa fiksi ataupun kenyataan. Lalu yang kedua, memiliki fakta atau imajinasi. Lalu selanjutnya, terdapat konflik di dalam ceritanya. Lalu susunan dari teks ini merupakan susunan kronologis. Lalu yang terakhir, ciri-cirinya, teks ini bisa merupakan sebuah teks yang menghibur pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Struktur teks narasi yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awalan dari teks narasi. Orientasi berisikan tentang pengenalan tokoh ataupun pengenalan cerita pada teks narasi ini. Lalu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah awal mula munculnya masalah ataupun konflik dalam cerita. Biasanya ini muncul pada saat setelah bagian orientasi. Lalu yang ketiga ada resolusi. Kalau misalkan tadi udah ada struktur bagian komplikasi kan, itu sudah ada konfliknya di dalamnya. Lalu resolusi ini membahas tentang penyelesaian masalah ataupun konflik yang terjadi pada cerita. Lalu yang terakhir pada struktur ini adanya koda. Koda adalah pesan moral ataupun amanat yang terdapat pada cerita ini. Biasanya koda terdapat pada akhir cerita ataupun akhir teks narasi ini. Lalu selanjutnya ada unsur dari teks narasi. Unsur dari teks narasi ada 6. Apa aja ya? Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok atau dasar yang mendasari cerita teks narasi ini. Biasanya temanya itu misalkan tema kekeluargaan, tema berteman, ataupun tema bersahabat. Lalu yang kedua ada alur. Alur pada teks narasi ini bisa ada alur mundur ataupun alur maju. Lalu yang ketiga ada tokoh atau penokohan. Siapa sih yang tahu tentang tokoh? Tokoh adalah orang yang terdapat pada teks tersebut. Dan penokohan adalah watak dari tokoh tersebut. Lalu yang keempat ada latar. Biasanya latar di teks narasi itu memiliki 3 latar. Yang pertama ada latar waktu, yang kedua ada latar tempat, yang ketiga ada latar suasana. Kalau misalkan latar tempat itu contohnya kayak di sekolah, di rumah, seperti itu. Kalau misalkan latar waktu, sehari-hari, besok, ataupun lusa. Kalau misalkan suasana, latar suasana itu kayak kesedihan, marah, senang, seperti itu. Lalu ada amanat. Amanat adalah salah satu unsur pada teks narasi. Amanat berisikan pesan-pesan yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita dari teks tersebut. Lalu yang terakhir ada sudut pandang. Biasanya penulis membuat sudut pandang ini antara sudut pandang ke-1 ataupun sudut pandang ketiga. Sudut pandang ke-1 biasanya diwakilkan dengan kata aku, saya, diriku. Sedangkan sudut pandang ketiga biasanya dimaknai dengan kata dia, mereka, atau kami. Lalu ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan pada teks narasi meliputi konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa sih? Yaitu konjungsi temporal adalah konjungsi yang memuat waktu, seperti besok, hari ini, lalu, setelahnya, seperti itu. Lalu ada kata ganti. Kata ganti itu misalkan saya, dia, seperti itu. Lalu ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung biasanya memiliki ciri-ciri menggunakan tanda kutip 2, dan itu biasanya diucapkan oleh sudut pandang ke-1. Lalu ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung bisa dibicarakan oleh tokoh lainnya, tapi bukan dari sudut pandang 1. Lalu ada contoh teks narasi. Contoh teks narasi yang aku pakai adalah cerita dari Roro Jonggrang. Siapa sih yang kata Roro Jonggrang? Roro Jonggrang merupakan cerita dari asal-usulnya terbentuknya Candi Prambanan.
memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu ketika, Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka tewas di medan perang. Dia dibunuh oleh Bandung Bondowoso yang sangat sakti. Bandung Bondowoso kemudian menempati istana Prambanan tersebut. Melihat putri dari Prabu Baka yang sangat cantik yang bernama Roro Jonggrang, timbul keinginannya untuk memperistrikannya Roro Jonggrang. Roro Jonggrang juga tahu bahwa Bandung Bondowoso merupakan yang membunuh ayahnya. Ia mencari akal untuk menolak permintaan Bandung Bondowoso tersebut. Ia mengajukan syarat dibuatkannya 1000 candi dan 2 sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupinya. Ia meminta pertolongan kepada ayahnya dan mengerahkan bala tentara, roh-roh halus atau jin-jin untuk membantunya pada hari yang ditentukannya. Pukul 4 pagi, hanya tinggal 5 buah candi yang belum terselesaikan, dan kedua sumur tersebut sudah hampir selesai. Mengetahui 1000 candi telah hampir selesai, Roro Jonggrang ketakutan. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikannya? Pikirnya cemas membayangkan ia harus menerima pinangan Bandung Bondowoso yang telah membunuh orang tuanya. Akhirnya, ia pergi membangunkan gadis-gadis yang berada di desa. Ia memerintahkan untuk menghidupkan obor-obor dan membakar jerami-jerami yang ada di desa tersebut. Memukulkan alu pada lesung dan menaburkan bunga-bunga yang harum. Suasana saat itu menjadi tenang dan riuh. Semburat merah memancar di langit dengan seketika. Seperti terjadinya fajar, ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara itu, para roh halus segera meninggalkan pekerjaannya. Mereka menyangka hari telah pagi dan matahari akan segera terbit. Pada saat itu hanya tinggal 1 sebuah candi yang belum dibuat. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah menyadari usahanya telah gagal. Dalam amarahnya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi sebuah candi yang belum selesai. Batu arca Roro Jonggrang diletakkan di dalam ruang candi yang besar. Hingga kini, candi tersebut disebut Candi Roro Jonggrang. Sementara itu, candi-candi di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu atau Candi 1000. Meskipun jumlahnya belum mencapai 1000 ya. Jadi, dari contoh tes narasi tersebut, apa sih amanat yang bisa kita ambil? Ada yang tahu nggak? Jadi, amanat yang bisa kita ambil adalah kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita pada diri kita sendiri dong. Jika manusia tidak dapat mengendalikannya, maka manusia akan mendapatkan kesalahan. Dan kita juga harus sebagai manusia harus bisa mengikuti janji yang kita ucapkan. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.